Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Supriyadi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan B2 tahun 2025 pada LPTK UIN Sultan Taha Syaifuddin Jambi dengan NIM 210251876 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Saya akan melakukan praktek mengajar pada kelas 3 dengan materi ketentuan puasa. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nah, jadi untuk hari ini pembelajaran kita adalah tentang ketentuan puasa. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa yang dipimpin oleh anak kita, Husen. Baiklah anak-anak, Bapak hari ini mau melihat absen kalian. Apakah hari ini ada semua? Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai semangat kita cinta tanah air. Indonesia Raya, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak sekalian, di dalam proses pembelajaran ada kesepakatan kelas yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah ketika Bapak nanti menyampaikan materi, anak-anak mendengarkan. Yang kedua harus tertib dalam mengerjakan tugas nanti yang diberikan Bapak Guru. Semuanya harus selesai tepat pada waktu. Anak, pembelajaran hari ini adalah tentang ketentuan puasa. Jadi puasa apakah yang pernah kalian lakukan? Puasa Ramadan. Jadi dalam puasa Ramadan itu ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Apa itu? Apa saja? Makan sahur. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Membaca Al-Quran. Apa lagi selain membaca Al-Quran? Sholat tarawih. Jadi itu diantaranya hal-hal yang dilakukan ketika kita berpuasa. Untuk memahami materi kita pada hari ini, silakan dilihat anak-anak mengenai tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini ada dua, ya. Yang pertama adalah siswa dapat mendeskripsikan pengertian puasa dengan benar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi apa saja ketentuan puasa dengan baik dan benar. Untuk memahami materi tersebut, silakan dipahami video berikut ini.
banyak iklan sirup sih? Ibu udara nggak? Kalau gitu, selama bulan puasa, Rara nggak mau nonton TV. Wah, bagus dong, Ra. Kalau puasa kalian tulus karena Allah, pahalanya insya Allah jadi berlimpah. Ya. Kalau gitu, Rara harus berlatih. Makannya semangat banget, Ra. Rara lagi latihan kok. Latihan makan selama puasa. Ya Rara, latihan puasa lagi juga kali. Semuanya dimakan. Kalau lagi puasa, makannya yang sahur dan buka aja, Ra. Iya, sekarang makan banyak. Soalnya makannya pasti nggak bisa banyak. Gak gitu, Ra. Kalau lagi puasa, kalau makannya itu, ya pas sahur dan buka aja. Wah, kalau makannya lama dong. Misalnya sih kalau kita di Indonesia puasanya sekitar 13 sampai 14 jam lamanya dari subuh sampai maghrib. Untuk cuma 14 jam ya. Di negara lain katanya ada yang sampai 21 jam ya, Pak. Iya betul itu. Tapi selain ada negara yang biasanya sampai 21 jam, ada juga negara yang biasanya cuma 10 sampai 11 jam. Ini disebabkan pernikahan dan beberapa satu negara yang berbeda. Jadi, waktu sahur dan berbuka di negara juga beda sayang. Waduh, ya. Rara nggak kuat deh kalau sampai maghrib. Dan sayang, kamu kan masih 5 tahun. Jadi kalau mau belajar setengah hari juga gak apa-apa. Ya? Ra, kamu selalu kesulitan kamu puasanya full. Bisa. Bukan bisa sampai maghrib. Rara sampai isya deh. Sampai berduhur. Mana ada apa yang bisa? Anak-anak, dari video yang kalian lihat, apa yang dapat dipahami? Iya, Rara sedang berlatih puasa. Sebelumnya, kita pahami dulu anak-anak mengenai pengertian puasa. Puasa ada pengertian dua hal. Yang pertama, puasa menurut bahasa. Apa artinya menurut bahasa? Yaitu menahan. Kemudian menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, syarat-syarat puasa. Anak-anak sekalian, inilah yang penting kamu pahami mengenai ibadah puasa. Apa saja syarat-syaratnya ketika kita berpuasa? Yang pertama, syarat wajib. Jadi wajib ini harus ada kamu lakukan. Apabila syaratnya ini tidak dilakukan, puasa kamu tidak akan sah. Apa saja itu? Perhatikan. Yang pertama, balik. Apa itu balik? Cukup umurnya. Kemudian yang kedua, Islam. Nah, jadi selain Islam, non Muslim tidak wajib berpuasa. Lanjut. Yang ketiga, berakal. Apa itu berakal? Jiwanya sehat, tidak gila. Selanjutnya, mampu. Mampu di sini adalah mampu melaksanakan ibadah puasa. Mampunya badannya sehat untuk melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, syarat sah puasa. Yang pertama, beragama Islam. Tetap syaratnya tetap beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Apa mumayyiz? Mengetahui sesuatu yang baik dan buruk. Selanjutnya, suci dari haid dan nifas, khusus untuk wanita atau perempuan. Keluar darah yang merah itu namanya haid, dan nifas ketika melahirkan bagi perempuan. Selanjutnya, tidak berpuasa di hari-hari yang diharapkan. Maksudnya adalah hari-hari yang tidak dibolehkan puasa. Misalnya pada pas 2 hari raya, misalnya besok pagi kita Lebaran Idul Fitri, maka kita tidak boleh puasa.
puasa. Kalau puasa kita haram, tidak boleh karena kita setelah selesai puasa bulan Ramadan. Selanjutnya rukun. Nah, rukun ini harus ada ketika kita melaksanakan puasa. Yang pertama, niat. Nah, siapa yang bisa baca niatnya? Ayo kita baca sama-sama niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana fi sanati fardholillahi ta'ala. Amin. Nah, itulah niat ketika kita berpuasa. Yang kedua, menahan diri. Bolehkah kita puasa marah? Nah, jadi kalau puasa marah, apa yang terjadi? Batalkah puasa kita? Batal tidak, tetapi pahalanya berkurang. Karena tidak bisa menahan emosi. Jadi di dalam berpuasa ketika ada kawan marah-marah kita bilangi, kita tidak boleh marah karena kita sedang puasa. Lanjut. Perhatikan anak-anak semuanya. Ini sunnah puasa. Apa itu sunnah? Sunnah adalah suatu perbuatan yang ketika kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah. Ditinggalkan tidak apa. Itu namanya sunnah. Ada berapa sunnah yang kita lakukan ketika kita berpuasa? Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka puasa. Selanjutnya, makan sahur serta mengakhiri sahur. Yang tak kalah pentingnya sholat tarawih. Kemudian i'tikaf. Bapak jelaskan sepintas saja. Yang pertama, membaca Al-Quran. Jadi kita dalam bulan Ramadan disuruh membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, menghatamkannya sebanyak 30 juz. Nah, kemudian memperbanyak sedekah. Ketika bulan Ramadan, anak-anak buatlah makanan yang banyak, antar ke tetangga kita. Misalnya, Husen bikin kolak banyak, kasih ke kawannya Nasrul. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pahala. Kata Rasulullah, barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa dan tidak dikurangi sedikit pun. Dengan syarat orang yang diberikan juga puasa. Lanjut ke berikutnya, menyegerakan berbuka. Perhatikan, ketika kamu beduk berbunyi dung. Nah, apa yang kamu lakukan? Menyegerakan berbuka puasa. Langsung berbuka puasa. Bagaimana baca doanya, nak? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa karesika akhatu birahmatika itulah doa berbuka. Langsung berbukalah. Makannya kenyang. Tapi ingat, jangan kekenyangan. Kalau kamu makan kekenyangan, apa yang terjadi? Ngantuk dan tidak bisa sholat tarawih. Selanjutnya, sholat tarawih kita masuk. Sholat tarawih ini adalah sholat yang ada perhatikan, hanya pada bulan Ramadan. Selain itu tidak ada sholat tarawih. Kenapa? Sholat tarawih ini sangat dianjurkan kata Rasulullah karena sholat ini termasuk sunnah muakkad. Sunnah muakkad ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Jadi sholat tarawih ini ada 2 versi, ada 20 rakaat, ada yang 8. Jadi boleh kita pakai yang 20 atau 8. Yang penting kita sholat. Yang tidak boleh apa yang tidak sholat. Itu yang tidak boleh. Lanjut. Kemudian yang terakhir adalah i'tikaf. Nah, apa itu i'tikaf? Ayo, siapa yang tahu i'tikaf itu apa? I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dan berdoa kepada Allah. Sholat sunnah boleh, berzikir boleh. Kapan kita lakukan? Boleh pagi hari. Ketika kita mau sholat pagi hari, sholat apa kita lakukan? Sholat duha. Sholat apa itu duha? Sholat memohon rezeki kepada Allah. Maka kita
iktikaflah di situ boleh kita. Setelah iktikaf selesai kita boleh pulang. Selanjutnya, nah ini hal-hal yang membatalkan puasa. Ada nggak tadi gambar Rara di situ? Ada apa gambar Rara? Melihat iklan sirup. Batal nggak puasanya? Kalau cuma melihat tidak batal. Yang batal minum sirup. Tidak boleh, itu yang batal. Lalu apa hal-hal yang membatalkan puasa anak-anak? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan minum dengan sengaja. Jadi kamu pulang, lupa puasa pertama nih. Buka makanan di meja, ada rendah, enak nian. Kata Husin akan makan semuanya. Habislah Husin satu piring nasi. Mamanya negur, Husin, apa kamu makan di puasa? Oh iya mak. Sudah habis satu piring. Apa yang kita lakukan? Batal tidak puasa kita? Batal apa tidak? Tidak, karena Husinnya lupa. Jadi karena lupa tidak membatalkan puasa. Di sini makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kamu waktu puasa muat, cak muntah, gitu. Nah, kalau kamu muntahin gitu, puasa kamu batal. Nah, yang selanjutnya yang ketiga, sama haid dan nifas khusus bagi perempuan. Bapak-bapaknya tidak ada haid dan nifas. Haid itu darah yang keluar dari perempuan. Nifas juga orang yang melahirkan, mama ibumu yang melahirkan namanya itu nifas. Selanjutnya gila atau hilang akal. Jadi anak-anak sekalian, kalau kamu tidak mau puasa, tidak mau sholat, tidak mau zakat, boleh jadilah orang mau jadi orang gila? Nah, jadi yang selanjutnya yang membatalkan puasa gila atau hilang akal, tidak wajib. Selanjutnya yang terakhir, murtad. Apa itu murtad? Nih awalnya si Amin Islam, kemudian masuk agama Kristen, sebaliknya masuk agama Hindu, maka namanya murtad, keluar dari agama Islam. Itu yang membatalkan puasa. Walaupun berpuasa dia sudah murtad, puasanya tidak sah. Nah, dari materi yang Bapak ajarkan, adakah yang ingin ditanyakan? Terima kasih. Untuk memahami materinya, maka Bapak akan memberikan tugas LKPD. Sebelum itu, mari kita melakukan speaking. Tepuk semangat! Nah, cara mengerjakan tugas kita adalah sesuai dengan kolom yang tertera di kertas tugas kamu masing-masing. Dikerjakan sesuai apa yang Bapak jelaskan tadi. Silakan dikerjakan. Pak, yang ini kayak mana? Ini sebutkan anak puasa tadi yang sudah jelas. Silakan ditulis semuanya. Siap semua nak? Jadi untuk berikutnya adalah kita presentasi. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu, niat. 2, menahan diri yang membatalkan puasa. 1, makan dan minum sengaja. 2, muntah dengan sengaja.
puasa, kemudian hal-hal yang membatalkan puasa serta rukun puasa. Siapa yang tahu mengenai syarat wajib puasa? Silakan tunjuk tangan. Ya, silakan Fahri. 1. Balik 2. Bisa 3. Berakal 4. Mampu. Ya, silakan. Siapa yang tahu syarat sah puasa? Tunjuk tangan. Ya, silakan. 1. Beragam Islam. 2. Tertulis atau orang yang dapat membedakan. 3. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 4. Pada waktu yang dibolehkan berpuasa, beberapa waktu yang tidak dibenarkan berpuasa seperti hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari raya Tasyrik. Ya, beri tepuk tangan dulu kepada siapa? Ya, siapa? Selanjutnya siapa yang tahu rukun puasa? Tunjuk tangan. Ya, Syatul silahkan. Berpuasa 1. Niat 2. Menahan diri. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan lagi. Selanjutnya siapa lagi yang tahu mengenai sunah-sunah puasa? Tunjuk tangan. Ya, Yusuf silahkan. 1. Menyegerakan berbuka puasa. 2. Membaca Al-Quran. 2. Bersedekah dan beribadah. 3. Mengaktifkan sahur. Ya, beri tepuk tangan untuk itu. Yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Silahkan tunjuk tangan. Tunjuk tangan semua. Ya, Husain silakan. Makan dan minum dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Beraksi dan nembak bagi perempuan. Gila atau menyamakan. Ya, beri tepuk tangan kepada Husain. Jadi anak-anak, mengenai puasa, puasa merupakan ibadah yang mendidik kita untuk bersabar, ikhlas untuk melaksanakan supaya mempunyai sifat spiritual yang kuat. Jadi, mari kita sama-sama untuk tes reading berikutnya. Sepupuasa. Tidak makan, tidak minum, tidak berak. Tidak melakukan yang benar. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Terawih doa jangan lupa puasa. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah yang sudah paham? Terima kasih. Untuk pembelajaran mengenai ketentuan puasa, Bapak cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya mengenai hikmah puasa. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan doa. Kami persilakan Ananda Husain untuk membacakan doa. Doa mulai.